Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Satria Bari Purnama kami dengan NIM H1C0202 dari kelompok 7 Praktikum Geologi Migas. Di sini saya akan menjelaskannya langkah-langkah bagaimana cara menggunakan software Petromod untuk menganalisis petroleum system dari suatu cekungan. Pertama-tama membuka terlebih dahulu aplikasi Petromodnya. Kemudian kita pilih editors ya. Nah, lalu pilih Wells. Nah, kita perbesar. Kemudian kita pilih table view ya untuk memunculkan kolom tabelnya. Kita pilih new. Nah, kemudian akan muncul dari tabel yang akan kita input datanya. Kita isikan nama sumbernya, misalnya tutorial. Nama ketiknya misalnya tutorial. Kemudian kita isikan koordinat X dan Y ya. Misalnya di sini sudah diketahui X-nya. Kita copy dan paste kan di kolom X koordinatnya. Sama seperti X tadi ya, yang Y juga. Kita paste juga. Kemudian bottom hole-nya kita biarin saja. Start elevation-nya di sini misalnya ditentukan bahwasanya KB elevation-nya 21 F feet ya. Ya, ini berarti 21. Kemudian total kedalaman sumur. Di sini jelas ya ini 1954. Kita kopikan, kemudian kita paste di kolom total depth-nya. Untuk total vertical depth-nya ini kurang lebih sama seperti total depth-nya, kedalaman sumur vertikalnya. Kemudian selanjutnya ya kita ganti simbolnya lah ya. Misalnya di sini oil with. Nah, ini agak sweet oil. Oh. Oke, kalau sudah, kemudian kita pilih, ya ini tanda plusnya ini kita klik ya. Jadi kita pilih ini tutorialnya. Kita pilih ini juga tanda plusnya. Kita klik calibration datanya. Sini kita pilih ya, ini yang compactionnya kita apa namanya klik kanannya. Misal sini pilih temperaturnya. Nah, temperatur kita klik dua kali ya. Mau diklik kanan ini. Kemudian kita pilih calibration juga. Kita pilih filtering ini reflectance. Nah, kemudian kita klik plusnya tadi ini yang di calibration datanya, kita buka temperaturnya. Kita isikan, inputkan data temperaturnya. Misalnya di sini temperaturnya 1000 ya ini ya kita kopikan lah. Masuk ya, nah, misal ini dulu lah. Depth-nya dulu. Koreksi temperatur ini kurang lebih sama seperti apa? Ya, itulah ya. Suhu ini ya sama suhunya ya. Kemudian kita isikan juga vitrinit reflectance-nya. Ini kita ketikkan langsung aja. Oke, kalau sudah, kemudian kita klik save ya. Kita silang nih. Kita buka nih petrol mode-nya yang 1D, satu dimension. Kemudian kita pilih new modelnya. Masukkan nama modelnya misalnya tutorial model. Nah,
Kemudian kita inputkan lagi data burial historinya. Ini ya misalnya layernya kita kopikan, kemudian kita paste di sini. Terus untuk topnya juga sama, kita kopikan dan kita paste. Ini juga sebenarnya sama, kita kopikan juga. Nah ini nggak bisa di paste ya. Udah paten yang abu-abu kita isikan aja yang masih merah. Misalnya 10.954. Terus untuk erodiknya dia ada di formasi durian 278. Kita isikan nih depo from-nya, deposition from. Ya ini jangan sampai kembali. Deposition to-nya juga sama. Ya, ini nggak perlu ya sebenarnya. Terus untuk erodit from-nya ini sama, kita kopikan. Kita paste. Kemudian ya ini juga sama ya 143 ini erodit 2-nya. Kemudian kita pilih litologinya sesuai yang ada di ketentuan ya. Misalnya ini basement ya, ini litologinya basement juga di kanan misalnya. Nah, klik kiri 2 kali ya, ini kita pilih basement. Lalu kalau itu ada sel, itu ada di plastik, sel organik, lin ya. Kemudian apa ini? Sandstone quartzite sama di plastik ya, tipikal ini juga sama. Lalu apa ini? Sel organic lin, organic lin tipikal. Lalu ada limestone-nya ini di karbonat rock nitrit ya. Ini juga nitrit. Kemudian ini sel tipikal. Atasnya ini limestone. Kemudian, nah ini sudah kita isikan ya jenis litologi pada masing-masing informasi. Lalu kita isikan apa ya, petroleum sistemnya gitu ya. Nah ini jelas ya kalau basement itu ya dalam petroleum sistem itu tidak ada non ya. Ya ini atasnya silestone-nya ini sebagai source rock-nya, sebagai patung hidupnya. Ini silestone-nya ini jelas pasti reservoir, batuan reservoir ya. Kemudian selnya ini sebagai batuan hidup juga. Lalu limestone-nya jelas ini sebagai batuan reservoir. Nah untuk selnya lagi ini sebagai kan seharusnya reservoir rock. Cuman kan ini kan udah bagian atas ya sebagai seal rocknya sebagai batuan. Ya, nah limestone-nya ini ya sebagai overburden atau ya lapisan di atasnya penutup gitu. Kemudian kita isikan juga TOC-nya. Ya, kalau TOC ini biasanya di batuan induk. Nah, ini 1,3, 1,8. Kinetiknya ini kita isikan sebagai kerogen oil gas di Burhan T2 ya kalau tidak salah. Ya T2, ini sepanjang 200. Nah, ini juga T2. Burhan T2 ini 300 ya. 500.
Jadi kalau sudah, kita klik well assignment-nya. Ya, ini tapi juga sign wealth ya. Kita pilih tadi. Ya, ini tutorial ini. Kita pilih for model assignment-nya, diklik ya. Nah, kalau sudah, kita pilih boundary condition-nya. Nah, di boundary condition-nya ini sebenarnya kita klik, kita ubah ke meter terlebih dahulu karena ini kan untuk umurnya ya, ya bukan umur sih, lebih ke kedalaman ini meter ini. Ini 0, 10, 17, berarti kita hmm, ganti dulu 10, 17, 8, 8, 36, 27, 32 setengah, 32, juga 56. Terus 0,50. Itu baru ini kita buka aja biar lamaan ya. Nah, setelah sudah, kita kemudian pilih auto switch ya. Ya, kita pilih shotgun. Regionnya kita ganti ke South Asia. Ini yang kita ganti. Dan jangan lupa untuk kita pilih auto switch. Kalau sudah, kita silang. Lalu kita mengklik Make Engine-nya untuk menentukan batas heat flow-nya dari kurva heat flow-nya. Ya, ini apa pengangkatan sinriftingnya ini dari umur. Nah, ini kecil peringatan ini 150 juta ini subduksi jadi pada early Cretaceous, berarti ya ini ya 150-nya. Nah, kemudian 150 ini sampai dengan 140 aja. Loss reformnya kita nolin. Kalau sudah, kita pilih start at gitu. Nah, kalau udah, kemudian kita apa ini? Kemudian kita pilih Boolean History Preview-nya. Nah, ini akan kebentuk petroleum sistemnya ya. Ini masih kasaran itu. Kemudian kita merunning dari hasil yang kita input tadi ya. Lalu kita run. Bentar, ini.
Ini sepertinya ada salah penginputan ya. Ini juga kita lihat dulu. Ini harus apa ya? Harus tidak ada kolom yang berwarna merah. Itu nandain ada kegagalan untuk penginputannya. Nah, sudah, kayak kita merunning ya. Kita tunggu. Nah, oke ini udah muncul hasil dari runningnya tadi. Reflektornya untuk temperaturnya. Ini menandakan bahwasanya hasil dari si BHT-nya ini itu belum memotong headflow-nya, kurva headflow ini belum memotong si BHT-nya. Nah, ini kita perlu mengubah inputan dari si boundary condition-nya di saat si apa kita ubah lah headflow-nya dulu. Ini kita ganti dulu COVID dulu ya. Nah, COVID ini terus ini juga mekanismenya kita ini tadi ada kesalahan lah ya. Tahu tahu running dulu belum. Nah, kita muncul nih. Ini misal kita mengganti heat flow-nya, misalnya kita mengalami saja lah ya. Nah, tambah 8 aja. Nah, ini kita kopikan paste. Setelah itu kita lihat lagi nih, kita running kan, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini si kurva apa heat flow-nya sudah memotong ya, memotong si karena BHT-nya. Nah, setelah itu kita pilih Burial Post-nya, kita pilih yang calibration yang Sweeney Burnham. Nah, setelah itu kita pilih overlay option. Nah, ini kita pilih edit ya. Ini misalnya dari light image-nya itu 0,6, itu 0,65.
sekitar 5,9. Ini satu koma enggak tapi bisa misalnya hasilnya kita ini tampilnya silang bisa kita edit lagi nih, disesuaikan. Nah, telah muncul dari hasil petroleum sistem cekungan rambutan menurut Sweeney and Burnham. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.